Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan membahas materi selanjutnya dalam pengantar teori peluang, yaitu mengenai pembaca kontinu. Jadi secara konsep ini sebenarnya sama aja seperti di pembaca diskrit ya. Nanti jadi kamu akan belajar tentang fungsi pembaca kontinu itu apa, terus fungsi densitas itu apa, bagaimana fungsi densitas itu sebenarnya sama seperti fungsi peluang kalau di pembaca diskrit, tapi untuk membedakannya fungsi di pembaca kontinu kita sebutnya fungsi densitas. Kemudian juga nanti ada fungsi distribusi, ini juga sama seperti di fungsi pembaca diskrit untuk definisi dan pengerjaannya. Nah, pembaca kontinu itu adalah sebuah pembaca acak yang nilai x-nya itu berada dalam sebuah selang interval gitu. Jadi untuk membedakan dengan pembaca diskrit, pembaca diskrit itu adalah pembaca acak yang nilainya adalah nilai bilangan bulat yang berhingga atau tidak berhingga. Kalau pembaca kontinu itu nilainya itu adalah dalam sebuah selang interval. Sementara untuk datanya sendiri biasanya diperoleh dengan cara diukur. Contoh nih, sebuah posyandu melakukan penimbangan balita. Setelah dilakukan pengukuran berat badan, kisarannya itu adalah 2,1 sampai 10. Nah, ini berarti adalah pembaca kontinu dengan nilai x-nya itu antara 2,1 sampai 10 gitu. Kemudian fungsi densitas. Nah, sama seperti di fungsi peluang di pembaca diskrit, fungsi densitas juga memiliki beberapa syarat. Nah, syaratnya itu juga hampir sama, yaitu fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kalau di fungsi peluang itu px lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau di sini tuh fx lebih dari sama dengan 0, tapi definisinya sama. Terus yang kedua, integral minta hingga sampai tak hingga dari fx dx itu harus sama dengan 1. Nah, kalau di fungsi peluang itu kita taunya sigma x px sama dengan 1. Nah, sama, cuma bedanya kalau di pembaca densitas sigmanya itu adalah berupa integral gitu. Oke, nah terus untuk mencari peluang X antara A sama B, kita bisa gunakan integral antara A sampai B. Oke, contoh, diberikan sebuah fungsi sebagai berikut. Fx itu adalah setengah untuk X lebih dari 2 kurang dari 4. Nah, kalian disuruh periksa apakah fungsi di atas merupakan fungsi densitas. Nah, berarti kita gunakan integral fx dx sama dengan 1. Nah, untuk ini kita pindahin dulu ya, karena di sini adalah 2 sampai 4, berarti dia kebagi 3 daerah, karena kan dasarnya itu kan minta hingga sampai tak hingga. Jadi kita bagi 3 daerah, minta hingga sampai 2, terus 2 sampai 4, satu lagi 4 sampai tak hingga. Nah, jadi nanti dari fungsi yang diminta integral itu kita bisa bagi, yaitu antara minta hingga sampai 2, kemudian 2 sampai 4, dan 4 sampai tak hingga. Nah, karena di sini setengah itu hanya untuk 2 sampai 4, berarti yang lainnya itu 0. Fx dx adalah 0, baru integral 4 sampai 2 adalah setengah dx. Nah, integral 4 sampai tak hingga juga 0. Nah, terus kita masukkan setengah integralnya adalah setengah x, kalian substitusi 4 sama 2, nah diperoleh 1. Nah, berarti terbukti kalau fx itu adalah fungsi densitas, seperti itu. Nah, lagi ada contoh lagi, diberikan fungsi densitas sebagai berikut, seperti x e pangkat min 3x dengan x lebih dari sama dengan 0. Pertama suruh nyari nilai c. Nah, di sini sudah disebutkan kalau dia adalah fungsi densitas. Nah, kalau misalkan sudah diberikan fungsi densitas, berarti ini memenuhi, yaitu sigma fx integral dari fx dx itu adalah 1. Nah, jadi kita bisa gunakan konsep ini untuk mencari nilai c-nya gitu. Sama seperti tadi ya, karena ini x-nya lebih dari 0, berarti dia kebagi 2, yaitu minta hingga sampai 0, kemudian 0 sampai tak hingga ya batasnya. Nah, untuk yang minta hingga sampai 0 ini berarti nilainya adalah 0, minta hingga 0 sampai tak hingga itu adalah seperti x e pangkat min 3x gitu. Jadi nanti kita masukin ke sini. Yang ini adalah 0, yang ini adalah seperti x e pangkat 3x. Nah, kamu bisa keluarkan sepertinya. Kita bisa gunakan limit konsep integral tak wajar ya. Nah, ini udah dipelajari waktu di konsep integral. Jadi kita masukkan model limit. Nah, limit t mendekati tak hingga. Nah, tak hingganya berarti kita ganti t 0 sampai t seperti x pangkat e min 3x. Seperti nya boleh keluar ya, karena dia berupa konstanta. Nah, kemudian kamu cari limit integral x pangkat e min 3x dx. Nah, diuraikan dulu nih x e pangkat min 3x kalau di integral itu apa. Nah,
Jadi kamu bisa uraikan menggunakan integral parsial ya. UX min integral UV min integral VDU. Nah, kamu bisa gunakan konsep ini. Jadi U-nya adalah X, DU-nya adalah DX. Berarti dV-nya adalah E pangkat min 3X dx. Diintegralkan jadi V-nya min sepertiga E pangkat min 3X. Nah, kalian integral dari X E pangkat min 3X dx adalah UV min integral VDU rumusnya ya. Terus dimasukkan X-nya adalah U-nya adalah X. V-nya adalah ini. Min integral dari V-nya adalah ini dikali dx, karena integral U-nya du sama dengan dx gitu. Nah, di integral dikali-kalikan biasa, maka diperoleh jawabannya ini setelah dimasukkan. Nah, kita masukkan ke rumusnya, limit t mendekati t hingga. Kan tadi nolnya sampai t ya, berarti setiap angka x kita ganti sama t. Nah, nanti kamu bisa ganti sama T. Nanti kalau T-nya dimasukin T hingga itu dia berarti habis. Nah, ini konsep limitnya colong diulang lagi. Nah, nanti kamu akan dapatkan nilainya C itu adalah 1/9 gitu. Menggunakan konsep limit dan integral. Nah, jadi fungsi densitasnya sudah dapat, berarti fungsi densitasnya adalah ini. 9x kali E pangkat 3x. Nah, kalau mau mencari peluang x kurang dari 1, nah berarti karena dia mulainya dari batasnya adalah x lebih dari sama dengan 0, berarti kita ambilnya adalah t hingga kurang dari 1 itu adalah 0 sampai 1 ya. Yang satu kan minta hingga sampai 0. Nah, berarti yang sama, berarti ini hanya masukkan ke sini karena yang ininya adalah 0. Nah, terus dimasukkan di integral, maka kamu akan dapatkan x E pangkat min 3x. Nah, U sama dengan x, DU sama dengan dx. Jadi min sepertiga E pangkat min 3x. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, sama ya, kita integral lagi pakai UV dV. Nah, terus nanti kamu bisa masukkan angka satunya. Nah, kamu dapat angka, setelah kita hitung kita masukkan satunya gitu di integral. Jadi di sini emang konsep integralnya tolong dipahami lagi agar mudah dimengerti. Terus ini adalah peluang X lebih dari 1, berarti tinggal dikurangin aja, 1 dikurang peluang X kurang dari 1 gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh juga sama aja sebenarnya, silakan kalian bisa pahami lagi materinya. Terus selanjutnya setelah fungsi densitas adalah fungsi distribusi. Nah, untuk fungsi distribusi itu kalian memiliki fungsi distribusi. Kamu cara mencari fungsi distribusi dari fungsi acak kontinu itu menggunakan rumus integral minta hingga sampai x dari ft dt. Nah, jadi kita cari sama seperti waktu di diskrit sebenarnya. Jadi kita lihat berdasarkan intervalnya gitu. Nah, interval itu diperoleh dari integral minta hingga sampai t dt. Nah, jadi kita turunkan ya. Kita integral dari sesuai angkanya. Nanti bentuk fungsinya juga sama seperti ini. Jadi kalian pisahkan antara A1 sampai A2, A2 sampai A3 dan seterusnya. Jadi dipisahkan satu-satu. Jadi nih, untuk X kurang dari A, berarti kan fx-nya udah pasti sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan A1 kurang dari A2, berarti minta hingga sampai X ft dt. Nah, nanti kamu integralin. Terus untuk X lebih dari sama dengan A2 kurang dari A3, berarti kita ambilnya itu adalah minta hingga sampai A1 tambah A1 sampai A2 tambah A2 sampai X gitu. Jadi selalu di ujungnya itu selalu ada yang sampai X gitu batasnya. Terus jadi kalau di sininya A2, maka di sininya sampai A2. Jadi ada A1 sampai A2, ada minta hingga sampai A1 gitu ya. Kalau misalkan A1 sampai A1 doang kan berarti minta hingga sampai A1 terus A1 tambah X. Nah, kalau A2 sampai A3 berarti 0 sampai A1, A1 sampai A2, kemudian A2 sampai X. Berarti nanti kalau sampai A3 berarti minta hingga sampai A1 tambah A1 sampai A2 tambah A2 sampai A3 baru tambah A3 sampai X gitu dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk menjabarkan fungsi distribusi. Nanti kalau sudah ya tinggal dimasukkan sesuai hasilnya. Contoh nih, di sini kan diberikan untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari setengah ada datanya, untuk X lebih dari setengah kurang dari 1 ada datanya, X untuk lainnya.
tentukan fungsi distribusi dari fungsi tersebut. Nah, berarti ini kan batasnya ada 0, setengah, 1 ya. Berarti kita cari dulu untuk X kurang dari 0, fx sudah pasti 0 ya. Kemudian untuk 0 sampai setengah. Nah, berarti kamu integralkan ft/dt. Nah, integralkan ft/dt berarti kan tadi kalau misalkan X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kita mulai dari minta hingga sampai 0 tambah 0 sampai X ya. Minta hingga sampai 0 itu udah pasti 0, terus 0 sampai X, 0 sampai setengah kan berarti 0 sampai X itu kita ambilnya 0 sampai setengah, berarti kamu ambilnya yang 2X tambah 1 dulu, berarti integral dari 2X tambah 1. Nah, ini di integralin biasa, 2T tambah 1 diintegralin biasa, terus masukin X nya, maka fx nya adalah X kuadrat tambah X. Terus berikutnya untuk X lebih dari setengah kurang dari 1, berarti kita mulai dari minta hingga sampai 0, 0 sampai setengah, kemudian setengah sampai X gitu. Sama kalian substitusi sesuai sama posisinya. 0 sampai setengah kan 2T tambah 1. Nah, kalau sudah lebih dari setengah berarti kan yang ini ya. Berarti fungsinya gantinya yang ini. Gitu. Ntar diintegralkan biasa dapat integralnya ini. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 1 berarti prosesnya minta hingga sampai 0, 0 sampai setengah, setengah sampai 1, terus 1 sampai X. Nah, diintegral-integral ternyata dapat 1 gitu. Nah, maka fungsi distribusi yang kita peroleh itu adalah yang pertama untuk X kurang dari 0 itu adalah 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari setengah ini adalah ini. X lebih dari setengah kurang dari 3 juga sudah kita hitung tadi. Untuk X lebih dari sama dengan 1 juga hasilnya 1. Nah, ini adalah fungsi distribusi dari soal ini gitu. Jadi sebenarnya konsep ini dengan pembacak diskrit ini sama aja, cuman bedanya memang hitungannya kamu pakai integral gitu doang. Nah, jadi kalau integral kalian tidak ada masalah, insya Allah di sini tidak akan ada kesulitan. Makanya tolong diulang-ulang lagi untuk pengerjaan integralnya ya. Oke, selanjutnya kalian bisa coba latihan yang sudah ada di sini setelah memahami materi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.